Dahulu kala, Inggris dikuasai oleh seorang raja bernama Uther Pendragon, yang ketika Raja Uther meninggal tanpa pewaris kerajaan, langsung hancur akibat perang dan tersesat tanpa pemimpin. Maka dari itu, seorang penyihir bernama Merlin menyihir sebuah pedang ajaib di dalam batu yang disebut Excalibur. Dan hanya ahli waris sejatilah yang bisa menarik pedang tersebut. Banyak orang yang sudah mencobanya, tapi hanya satu yang berhasil, yaitu seorang anak laki-laki bernama Arthur, yang tumbuh menjadi seorang raja yang hebat dan menjadi sang legenda. Seiring dengan kekuasaannya yang bijaksana, adil, dan beradab, musuh ternyata bukan datang dari luar, melainkan dari kerabat terdekat sendiri, yang tiada lain adalah saudara tiri Arthur sendiri yang bernama Morgana. Karena saking ingin menjadi pewaris, mantan Excalibur sekaligus penguasa Inggris, Morgana pun beralih ke sihir gelap, sehingga penyihir Merlin terpaksa mengikatnya ke dalam perut bumi. Penasaran dengan ceritanya? Nah, tanpa berlama-lama langsung saja ke videonya. Cerita yuk! Film dibuka dengan menampilkan seorang anak yang hidup di zaman modern bernama Alexander Elliot, atau biasa dipanggil Alex, yang hidup berdua bersama ibunya, di mana saat Alex sedang dalam perjalanan menuju sekolah, ia mendapatkan pesan dari teman dekatnya yang bernama Bedders, atau kita panggil saja Bro, biar lebih mudah memanggilnya, terkait dua preman sekolah yang sering mengganggunya di sekolah. Ini adalah Lance dan Kay. Mereka berdua adalah biang kerok sekolah yang memang sering berlaga sok jagoan. Di mana Alex yang bermaksud menolong pun didorong jatuh oleh Lance yang memiliki postur lebih tinggi, yang karena tak terima diperlakukan seperti itu, Alex pun langsung melakukan pembalasan, hingga harus bermasalah dengan kepala sekolah. There's millions of kids in this country with a better start in life than you. Di rumah, ibunya pun menegur Alex terkait masalah tersebut. Alex sengaja tidak jujur menceritakan inti permasalahannya kepada kepala sekolah, karena menurutnya itu hanya akan memperburuk keadaan saja. Tepat keesokan harinya, ketika mereka semua dihukum atas perkelahian, Alex lagi-lagi diincar oleh Kay dan Lance yang masih tidak terima atas kejadian kemarin. Alex pun dikejar Lance dan Kay saat pulang sekolah, hingga sampai di kawasan bangunan yang sedang diruntuhkan. Karena Alex terus mundur nih, tak sengaja ia terjatuh dan mendarat tepat di atas tumpukan kresek. We better leave. Disinilah Alex ditakdirkan bertemu dengan sebuah pedang yang tiada lain adalah pedang Excalibur, di mana Alex bisa mencabutnya dengan sangat mudah. Sehingga itu artinya bahwa Alex adalah pewaris sejati dari Raja Arthur. Hal itu bisa langsung dirasakan oleh Morgana yang masih terjebak di dalam perut bumi, di mana kekuatannya mulai kembali pulih seiring dengan ditemukannya calon raja baru, tanpa Alex sendiri menyadari tentang hal tersebut. Kembali ke Alex yang sedang bersama Bro memeriksa pedangnya, mereka menemukan tulisan pada gagang pedang tersebut yang mengarah ke suatu tempat yang bernama Tintagel, entah tempat apa itu. Mereka pun memutuskan akan terus menyelidiki pedang yang dianggap bersejarah tersebut. Some people say it's where King Arthur was born. It's where my dad lived. To Alex, my once and future king, Dad. Beralih ke sebuah tempat bersejarah bernama Stonehenge, tepat saat seorang anak muda laki-laki berjalan tanpa busana, yang bernama Merlin, yang tiada lain adalah sang penyihir, sekaligus teman dekatnya Raja Arthur, yang selama ini hidup di dalam dimensi lain, di mana Merlin meminjam pakaian milik seorang penjaga toko menggunakan kekuatan sihirnya.
hanya itu saja, Merlin sedang berjalan di jalur tol. Ia dicegat oleh 2 orang polisi, di mana Merlin kembali menggunakan sihirnya agar mereka berdua mengantarkannya ke lokasi tempat Alex bersekolah. Merlin menyamar menjadi murid baru di sekolah itu agar bisa bertemu langsung dengan calon raja baru, yaitu Alex, di mana ia terus memandangi Alex dari awal pelajaran sampai akhir. Seorang guru fisika menerangkan tentang gerhana matahari yang akan terjadi sekitar 4 hari lagi. Disitulah Merlin langsung kepanikan karena Morgana diprediksikan akan bangkit dan membuat semua umat manusia akan tunduk di bawah kekuasaannya. Merlin pun mencoba memberitahu semua murid yang ada di sana, tapi apa hasilnya? Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Alex sedang tidur di kamarnya, ia tak sengaja terbangun setelah mendengar suara berisik dari luar yang ternyata ada sesosok mayat hidup yang bermaksud merebut pedang Excalibur sekaligus menghabisi pemilik barunya. Tapi tiba-tiba Merlin datang tepat waktu menyelamatkan Alex, di mana Merlin memberikan selembaran ayam goreng dan meminta Alex untuk besok pergi ke tempat tersebut. Ditemani oleh Bro, Alex pun mendatangi tempat ayam goreng yang dimaksud oleh Merlin, dan ia langsung mengajak mereka berdua ke belakang. Yang di situ Merlin langsung menjelaskan tentang ayam goreng tersebut yang merupakan sumber kekuatannya. Karena unsurnya mirip seperti darah, kembang tulang, dan urin berang-berang. Merlin juga menjelaskan tentang sosok Alex yang merupakan calon raja baru, sekaligus menunjukkan wujud aslinya yang sudah tua untuk diperlihatkan tentang kondisi alam apabila Morgana sampai keluar dari dunia bawah. Sesuai saran dari Merlin, Alex pun kembali ke lokasi pedangnya yang saat ditemukan untuk mencari petunjuk tentang bagaimana caranya pergi ke dunia bawah. Namun tiba-tiba muncullah Lance dan Kay yang lagi-lagi datang membuat perhitungan kepada Alex, tanpa sadar jika di belakang mereka ada sesosok mayat hidup utusan Morgana yang ditugaskan untuk merebut pedang tersebut. Setelah terjadi kejar-kejaran yang cukup menegangkan, sampailah mereka di rumah Lance untuk menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya. Yang pada intinya, Alex ingin merekrut Lance dan Kay untuk menjadi kesatria, persis seperti yang dilakukan oleh leluhurnya, yaitu Raja Arthur, yang karena tidak ingin dunia ini berada dalam kegelapan. Lance dan Kay pun sepakat untuk pergi ke lokasi Tentacle, yang merupakan tempat kelahiran Raja Arthur, sekaligus mencari petunjuk tentang cara pergi ke dunia bawah. This is destiny. This was meant to be. Setelah izin kepada ibu melalui secarik surat, Alex dan kawan-kawan pun pergi ke Tentacle menggunakan bis, yang mana di tengah perjalanan bis tiba-tiba saja berhenti setelah Merlin datang menyusul mereka berempat. Bravo, Alexander. The journey to Tentacle. Rupanya Merlin datang menemui mereka untuk melihat langsung kesatria yang akan membantu Alex menghentikan Morgana. Yang karena sikap Lance dan Kay tidak mencerminkan sifat seorang kesatria, Merlin pun langsung menghentikan bisnya dan meminta mereka berempat untuk keluar mengikutinya. Halt! Now.
Disitulah Merlin menjelaskan tentang syarat untuk bisa mengalahkan Morgana adalah dengan berpegangan teguh pada 4 kode kesatria. Yang pertama, hormati orang yang kau cintai. Yang kedua, dilarang berbuat maksiat. Yang ketiga, selalu bersikap jujur dan amanah. Dan yang terakhir adalah selalu menjaga ikatan persaudaraan dan rajin-rajinlah bersilaturahmi. Problem. Setelah menjelaskan tentang kode etik kesatriaan, Merlin pun langsung membawa Alex dan kawan-kawan ke Stonehenge atau lokasi bersejarah yang dijadikan tempat wisata, yang ternyata fungsi sebenarnya adalah sebagai pintu gaib yang bisa membawa mereka ke Tintagel dengan sihir Merlin. Setibanya di sana, mereka ternyata masih harus berjalan kaki sejauh 200 km untuk bisa sampai ke Tintagel, yang meski mereka tidak mau, Alex dan kawan-kawan pun tidak punya pilihan lain selain menuruti perkataan si Merlin. Come on, Lance. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di sebuah bukit yang banyak pohon matinya. Dikira akan beristirahat, Alex dan kawan-kawan justru disuruh untuk berlatih demi mempersiapkan diri untuk menghadapi pasukan mayat hidup. Morgana yang karena pedangnya hanya ada 1, Merlin pun menggunakan sihir untuk menggandakannya atau untuk menduplikasi pedang Excalibur. Spell for metallic objects should suffice. Bro yang tidak ingin kehilangan kesempatan mempelajari gerakan sihir mengabadikan momen itu menggunakan kamera ponselnya, sehingga selanjutnya Alex dan kawan-kawan akan berlatih dengan pohon mati yang sudah Merlin sihir, sehingga itu akan menjadi pengalaman baru untuk mereka semua. Mereka tidak menggunakan pohon pisang seperti yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Pushing anything. Disinilah kita akan melihat watak asli dari Lance dan Kay yang masih saja egois memikirkan diri sendiri. Ketika mereka berdua membiarkan Alex dan Bro berada dalam kesulitan, yang karena Morgana turut ikut campur merasuki pohon-pohon itu, maka Lance dan Kay pun ikut dililit akar pohon mati, sehingga Merlin langsung turun tangan untuk menangani masalah tersebut. Akibatnya, Merlin yang kehabisan tenaga pun harus berubah menjadi burung dan memerlukan waktu sendiri untuk memulihkan tenaganya. Merlin bersama Alex dan kawan-kawannya pun mulai saling gelut atau bertengkar satu sama lain, hingga menyebabkan pedang Lance patah dan membuat pedang Excalibur original milik Alex hilang di dalam air danau tersebut. You broke Excalibur. No. Saat Lance dan Kay kebingungan, saat itulah Alex kembali membuka buku sejarah miliknya, yang di sana terdapat sebuah penjelasan mengenai siluman danau yang biasa dipanggil dengan nama Lady of the Lake, sang penjaga Excalibur. Sehingga Alex pun meminta siluman danau untuk mengembalikan pedang tersebut, apabila dirinya memang benar-benar seorang calon raja sejati. Alex! I think that's yours. This is yours. Berkat bantuan siluman danau, pedang Excalibur pun ditemukan dan membuat mereka berempat kembali berjalan. Tak berapa lama mereka tak sengaja bertemu dengan kelompok berkuda yang sedang jalan-jalan dan dengan baik hati menawari Alex dan kawan-kawan untuk menunggangi kuda.
Sesuai peringatan Merlin tentang Morgana yang kekuatannya akan meningkat saat malam hari, para kelompok berkuda itu pun menghilang seiring matahari terbenam, di mana pasukan mayat hidup pun kembali muncul dan mengejar mereka semua sampai ke hutan belantara. Sempat mengalami kesulitan, Alex dan kawan-kawan pun berhasil menghadapi semua mayat hidup tersebut. Tapi tiba-tiba muncullah mayat hidup lain yang jumlahnya semakin banyak, sehingga tak ada pilihan lain selain mereka harus kabur. Yang secara kebetulan ada sebuah jurang di bawah sana, terdapat tempat untuk mereka bisa bersembunyi. Keesokan paginya, Alex yang bangun duluan pun menancapkan pedang Excalibur pada sebuah batu. Lantas, ia pun berjalan sendirian menuju lokasi yang menjadi rumah lama milik ayahnya. Yang di situ ada kakak perempuan dari ayah Alex, yang berarti itu tantenya, yang nampak begitu senang dengan kehadiran Alex di rumah itu. It's important. Right then, we have to call. Alih-alih bisa menemui ayahnya secara langsung untuk memastikan silsilah keluarganya, Alex justru malah harus mendengar kenyataan pahit. Kalau tantenya bercerita tentang sosok si ayah yang ternyata seorang pemabuk dan tidak bertanggung jawab, sehingga boro-boro ditanyain tentang di mana jalan menuju dunia bawah. Si ayah bahkan tidak diketahui. Mendengar cerita tentang si ayah yang berbeda 180 derajat dengan cerita sang ibu membuat Alex menjadi sangat kecewa. Tatkala mengetahui jika sosok ayahnya tidak seperti yang dibayangkan, sangat jauh dari sifat dan sikap seorang kesatria, bahkan seorang pemimpin yang tepat. Saat Alex kembali ke lokasi kawan-kawannya, di situ terlihat sudah banyak sekali wisatawan yang tidak ada satupun dari mereka bisa mencabut pedang tersebut. Melihat Alex yang sedih, bro yang kasihan pun mencoba menghiburnya dengan menunjukkan skill barunya yang ia pelajari dari rekaman video Merlin, yaitu sihir pengganda uang, yang berkat support dari Lance dan Kate termasuk Merlin yang baru muncul. Alex pun kembali memeriksa buku gambarnya dan langsung menyadari di mana jalan masuk menuju ke dunia bawah. Karena butuh perlengkapan tempur seperti helm dan baju pelindung, mereka pun mencari uang dengan memanfaatkan kebolehan baru yang bro miliki yang bisa menggandakan uang, termasuk koin yang ada di dalam mesin capit. Yang setelah uangnya cukup, mereka pun langsung pergi ke toko souvenir barang bersejarah untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Setelah semuanya siap, Alex dan kawan-kawan pun langsung berangkat menuju ke sebuah bukit yang merupakan jalan masuk menuju dunia bawah. Yang setibanya mereka di dalam, muncullah beberapa akar hidup yang menyerang mereka dari berbagai arah, sehingga Lance dan kawan-kawannya pun meminta Alex untuk maju, sedangkan yang lain akan menghadapi akar-akar tersebut. Tepat saat Lance dan yang lainnya sudah terikat akar, Alex sendiri akhirnya berhadapan langsung dengan Morgana yang sudah terbebas dari kengkangan, di mana Morgana berubah wujud ke bentuk aslinya dan mencoba merebut pedang Excalibur dari tangan Alex. Dan ya, Alex akhirnya berhasil menghadapi Morgana, sekaligus membebaskan teman-temannya, di mana mereka langsung keluar dari dunia bawah dengan misi yang sudah berhasil dituntaskan.
See you when we see you. Setelah menitipkan pedangnya kepada siluman danau, mereka semua pun pulang ke rumah masing-masing, dengan Alex yang langsung tidur karena kelelahan. Tepat keesokan paginya, saat Alex baru bangun, Alex langsung dikejutkan oleh banyak sekali akar yang memenuhi jendela rumahnya. Berikut dengan kemunculan Merlin yang memberitahu jika Morgana ternyata masih hidup, dan malah semakin mempercepat rencananya untuk naik ke dunia atas. I refrain from wanton offense. Sadar bahwa semua ini adalah salahnya yang tidak menaati aturan, yaitu menghormati orang yang dicintai, Alex pun segera menemui ibunya untuk meminta maaf tentang sikapnya yang selama ini kurang memperlakukan ibunya dengan baik. Setelah menjelaskan tentang masalahnya, Alex pun dengan cepat memenuhi bathtub dengan air dan memanggil siluman danau untuk mengambil kembali pedangnya, yaitu Excalibur. This is Alexander Elliot. Please return Excalibur. Tak bisa hanya mengandalkan mereka berlima saja, Alex dan kawan-kawan pun pergi ke sekolah untuk merekrut pasukan yang terdiri dari teman-teman sekolah mereka sendiri. Yang berkat bantuan sihir dari Merlin, semua orang pun setuju untuk membantu Alex mengalahkan Morgana dan pasukan mayat hidupnya tentunya. Good. Use the weight of the sword. Tepat saatnya gerhana matahari, pasukan mayat hidup Morgana pun akhirnya muncul dari dalam tanah dan langsung maju untuk menyerang, di mana Alex dengan cepat menyuruh Lance dan kawan-kawan untuk menyalakan mobilnya dan meski sudah berhasil menghabisi banyak sekali mayat hidup, namun strategi Alex belumlah cukup untuk menghabisi semua mayat hidup yang terus bermunculan, di mana Morgana akhirnya muncul dengan wujud monsternya dan membakar seisi gedung sekolah tersebut. Saat Alex dan kawan-kawan sedang mengecoh Morgana, saat itulah Merlin sedang dalam wujud burung pun tak sengaja terbakar, sehingga membuatnya tak berdaya. Di mana Alex yang tak ingin kehilangan Merlin pun memberikannya sebuah minuman yang telah dicampur ayam goreng, tulang, dan air seni, berang-berang. Yang kita tahu itu semua merupakan sumber kekuatan Merlin. Dengan kekuatan sihir Merlin, Morgana pun ditarik kembali ke dalam perut bumi, di mana Alex menunjukkan kontribusinya dengan melompat ke atas tubuh Morgana dan menghabisinya agar tidak bangkit lagi di kemudian hari. Setelah semuanya selesai, Alex pun dieluk-elukan oleh semua murid sebagai Raja baru Inggris. Yang setelah semuanya kembali normal, Alex dan kawan-kawan pun pergi ke taman kota untuk mengamankan pedang Excalibur kepada siluman danau yang bisa muncul di mana saja dan kapan saja, asal ada air di tempat itu. Dan film pun berakhir.